Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Kita bacakan nih, ada sebuah berita yang mungkin lumayan menarik lah ya. Judulnya, pria berseragam Banser Ansor dikecam warganet karena postingan di medsos. Dari Tribun Pekanbaru 22 April 2022. Kenapa lagi? Banser ini ada apa lagi ini Banser ini? Seorang warganet berseragam Banser Ansor dikecam di media sosial lantaran postingannya di media sosial. Ya iyalah, kecaman di media sosial ya gara-gara postingan di media sosial. Meski dikecam warganet, pria yang memiliki akun @gusnajib, udah Gus lagi nih ya, menyerang siapapun yang berseberangan dengan pemahamannya. Pria yang diduga sebagai kader Ansor itu pun menjadi trending topik di Twitter dengan kata kunci rasis. Rasis. Masih zaman Pak rasis. Kecaman netizen itu berawal saat pria yang disapa Gus Najib itu menanggapi video saat Anies Baswedan datang ke pernikahan Samara Asmani dan Ismail Fajri Alatas. Pernikahan yang mengundang kontroversi terus-menerus ini Mbak Samara ini, ya Allah, untung aja cakep. Saat itu Anies berpelukan dengan Ismail dan bersalaman dengan Samara. Ya, kita sudah saksikan bersama-sama videonya. Tapi bagi sahabat yang belum menonton, ini simak dulu videonya bagaimana reaksi suaminya Mbak Samara ini saat bertemu dengan Anies Baswedan. Ya, pria yang disapa Gus Najib lalu menuliskan kalimat yang dinilai rasis oleh warganet. Ya, emang Anies Baswedan ini sasaran rasisme aja ya. Dari narasi Gus Najib, seolah menduga hengkangnya Samara dari PSI lantaran suaminya dan Anies memiliki asal-usul yang sama. Sesama Antek Yaman, ya Allah Antek. Sesama Antek Yaman saling berpelukan. Ternyata idealisme masih kalah dengan urusan ranjang. Udah nyebut ranjang. Udah jorok aja nih kepalanya nih. Nggak pantas sih orang-orang kayak gini sebut Gus nih. Mungkin lebih maksimal penetrasinya. Penetrasi! Ya, maksimal penetrasinya. Katanya udah ngomongin urusan ranjang, didetailkan pula. Play dong, play. Aduh. Ini juragan bokep yang kayak gini biasanya nih. Ini juragan bokep yang komentarnya kayak gini nih biasanya nih, nggak akan jauh-jauh dari situ otaknya. Cuitan itu pun dikecam warganet, termasuk sejumlah Nahdien yang mengaku kecewa dengan sikap Gus Najib yang diduga kader Ansor tersebut. Diduga ya. Diduga. Kalau ada yang kayak gini kita duga dulu aja. Walaupun udah pakai seragam, udah ngaku-ngakunya Banser, ya duga aja dulu lah. Warganet heran, sosok yang kerap mengaku sebagai nasionalis dan menjunjung toleransi justru bersikap seperti itu. 1. Antek Yaman. 2. Urusan ranjang. 3. Maksimal penetrasinya. Ini 3 kata yang tadi saya catat juga nih. Selain rasis, tweet orang ini mengandung unsur pelecehan luar biasa jahatnya. Betul. Jadi pelecehan terhadap Mbak Samara yang cantik jelita. Ya, ini pelecehan terhadap Mbak Samara dan suaminya. Kan walaupun sudah suami istri, yang namanya hubungan suami istri ini tidak boleh diceritakan kepada orang lain, berbahaya. Ini dia udah menduga-duga saja ini. Lalu ada juga yang mengatakan Samara efek. Baru beberapa hari Samara Amani menyatakan mundurkan diri dari PSI, langsung kaum niradab menyerbu dengan derasnya. Kicauan mereka luar biasa rasis dan fasis, bak bola liar menyenggol siapa saja yang dekatnya. Jadi fakta buzzer RP itu benar. Iya, betul. Mbak Samara ini menuai berbagai kontroversi akhir-akhir ini semenjak dia menikah dan menyatakan keluar dari PSI.
Dan sebenarnya ini sesuatu yang positif buat Mbak Samara. Tenang aja Mbak, orang terzalimi suatu saat akan menjadi presiden. Saat diingatkan, awalnya Gus Najib tak merasa bersalah dan terus menyerang siapapun yang tak sepaham dengannya. Hingga cuitan itu menjadi viral dan Gus Najib memilih untuk menutup akun. Oh, akunnya ditutup. Nggak bisa dilihat lagi dong. Seperti apa ini cuitannya? Semenjak keluar dari PSI, Samara Amani secara masif mendapatkan serangan di media sosial. Ia bahkan kini disebut sebagai kadrun oleh pihak-pihak yang tak senang ia keluar dari PSI. Ia labelisasi. Saat tidak sepaham disebut kadrun. Yang sepaham dengan pemerintah disebut apa? Cebong gitu. Ya udah aja, nanti sebut-sebut aja yang lain apa. Nanti seperti kemarin ada kaum celana cingkrang, lalu ada ini NU, ini Muhammadiyah, ini terus aja di blok-blok. Terus aja dibagi kelompok-kelompok kecil. Biar sekalian aja Indonesia nggak usah bersatu deh. Terus aja terpecah-pecah. Semuanya tidak mengaku sebagai saya orang Indonesia, saya orang Islam. Enggak. Saya adalah kadrun, dia cebong. Saya adalah apa, dia apa. Saya partai ini, terus aja. Terus aja kayak gitu. Sampai lama-lama Indonesia hancur aja sekalian. Samara ungkap alasan mundur. Diberitakan sebelumnya melalui media sosialnya secara resmi Samara mengumumkan mundur dari PSI pada Senin. Baru hari Senin. Sekarang saya syuting hari Sabtu. Baru seminggu nih Mbak Samara ini menyatakan mundur dari PSI. Udah bikin heboh banget nih. Keputusan tersebut pertama ia sampaikan melalui media sosial. Ia membuat video pengumuman tersebut dan diunggah di YouTube. PSI pun menerima dengan positif keputusan yang diambil Samara Amani mundur dari PSI. Ya positif di depan. Di belakang ya gilek-gilek dikit nggak masalah lah. Kepada Kompas TV, Samara mengungkapkan alasan sebenarnya mundur dari PSI. Ia mengatakan dirinya mundur dari PSI karena alasan pribadi. Iya, karena mau menikah salah satunya ya. Dan akan terlibat dalam proyek-proyek di luar partai. Iya, kan suaminya adalah keluarga Alatas yang... Wah, kalau ngedengar nama Alatas saya udah ngomong cuan gitu kan. Keluarga Alatas ya mungkin di mereka punya bisnis banyak, mungkin punya urusan di tempat yang banyak, ya kan? Alasannya pribadi saja. Saya ingin berjuang untuk beberapa isu perempuan dengan proyek di luar parpol. Fokus menyuarakan isu perempuan dan membantu perempuan dan isu-isu kesehariannya, ujar Samara. Ia juga menyebut tak akan jauh-jauh dari politik. Iyalah sayang, udah lama ngadekul dina politik, tiba-tiba indit kan nggak enak. Udah, tetap aja walaupun ngagilek sedikit keluar, tetap satu kakinya tetap di politik. Mantap, strategi yang mantap. Orang terzolimi jadi presiden. Namun dirinya memilih tidak lagi terlibat dalam politik praktis untuk memperjuangkan isu-isu yang menjadi perhatiannya. Samara pun tak menutup jalan untuk kembali bergeliat di politik praktis. Kembali di politik praktis tentu saja selalu terbuka di masa depan. Saya juga nggak jauh-jauh kok dari politik. Tetap aktif menyuarakan isu sosial politik. Sospol. Hanya enggak lewat politik praktis. Jadi enggak terlibat di partai. Tapi kalau selain partai kayak Kang Sepul, komentar-komentar masih katanya gitu ya. Baguslah Mbak Samara. Kalau Mbak Samara menghilang kita kangen sama celotehan-celotehan yang pintar tapi kadang-kadang ya ngebela pihak yang membayar. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.